Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Psikologi Sosial akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Berikut nama anggota interaksi sosial. Pertama ada Rizka Nurfauzia dengan NPM 22016, kemudian Syifa Aldita Salsabila dengan NPM 2217, dan Naila Gaida Suraya Fajar dengan NPM 22018. Selanjutnya ada pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial bisa diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungannya dapat berupa hubungan antara individu dengan individu lain, antara kelompok dengan kelompok lain, maupun antar kelompok dengan individu. Interaksi sosial melibatkan saling memberi isyarat dan membaca gerakan tubuh dan penyesuaian respons terhadap pancaran gerak tubuh. Interaksi manusia juga menurut Mead melibatkan kapasitas pikiran seperti pemikiran, pertimbangan, dan latihan rahasia alternatif serta diri itu untuk melihat diri sendiri sebagai objek. Interaksi sosial menurut beberapa ahli, yang pertama ada dari menurut Sarwono di tahun 2010, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan sesamanya dalam kehidupannya, sehingga tidak dapat dihindari bahwa manusia harus selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan manusia dengan manusia lainnya, atau hubungan manusia dengan kelompok, atau hubungan kelompok dengan kelompok, sehingga disebut interaksi sosial. Lalu ada menurut Ahmadi di tahun 2002, interaksi sosial adalah hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Interaksi sosial memiliki beberapa aspek. Menurut Sarwono, pada tahun 2010 ada beberapa aspek yang mendasari interaksi sosial. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan proses pengiriman informasi dari seseorang kepada orang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi dapat dilihat dalam berbagai bentuk. Misalnya, bergaul dengan teman, percakapan antara dua orang, pidato, berita yang dibacakan oleh penyiar, dan sebagainya. Ada 5 unsur dalam proses komunikasi. Yang pertamanya yaitu adanya pengiriman berita, adanya penerima berita, adanya berita yang dikirimkan, adanya media atau alat pengirim berita, adanya sistem simbol yang digunakan untuk menyatakan berita. Indikator dalam aspek komunikasi ini adalah proses pengiriman berita atau informasi. Yang kedua yaitu sikap atau attitude. Sikap atau attitude adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa benda, kejadian, situasi, orang-orang, atau kelompok. Sikap dinyatakan dalam 3 domain, yaitu afek yang artinya perasaan yang timbul, behavior, perilaku yang mengikuti perasaan itu, cognition, penilaian terhadap objek sikap. Indikator dari aspek sikap ini adalah perasaan dalam suatu situasi. Yang ketiga yaitu tingkah laku kelompok. Teori yang pertama dikemukakan oleh para tokoh psikologi dari aliran klasik bahwa tingkah laku kelompok merupakan sekumpulan individu. Tingkah laku kelompok tersebut adalah gabungan dari tingkah laku individu secara bersama-sama. Teori yang kedua dikemukakan oleh Gustav Le Bon, bahwa tingkah laku kelompok adalah ketika dua orang atau lebih berkumpul di suatu tempat tertentu. Mereka akan menampilkan perilaku yang sama sekali berbeda daripada ciri-ciri tingkah laku individu-individu itu masing-masing. Indikator dari aspek tingkah laku kelompok ini adalah tingkah laku secara bersama-sama dan berkumpul dengan orang lebih dari satu orang di suatu tempat. Yang keempat yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial terjadi apabila ada hubungan dengan pihak lain. Dalam hubungan kontak sosial memiliki 3 bentuk, yaitu hubungan antar perorangan, hubungan antar orang dengan kelompok, dan hubungan antar kelompok. Hubungan ini bisa terjadi bila kita berbicara dengan pihak lain secara berhadapan langsung maupun tidak langsung. Dalam kontak sosial sendiri terdiri dari 3, yaitu hubungan antara perorang,
hubungan antar orang dengan kelompok, dan hubungan antar kelompok. Adanya kontak sosial ini dapat bersifat positif dan negatif. Dalam aspek kontak sosial ini, indikatornya adalah hubungan dengan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Gerungan, pada tahun 2010, aspek interaksi sosial yaitu situasi sosial. Situasi sosial adalah setiap situasi di mana terdapat saling berhubungan antar manusia yang satu dengan manusia lainnya. Berikut merupakan faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama ada faktor imitasi. Faktor imitasi adalah proses di mana seseorang meniru perilaku orang lain. Ini dapat terjadi secara sadar ataupun tidak sadar, dan seringkali terjadi dalam situasi di mana seseorang merasa tidak yakin tentang bagaimana harus bertindak. Imitasi dapat mempengaruhi interaksi sosial karena dapat memperkuat perilaku yang dianggap positif atau negatif dalam kelompok. Contohnya, ketika seorang anak meniru cara berbicara dan berperilaku orang tua atau saudara yang lebih tua. Kemudian yang kedua, ada faktor sugesti. Faktor sugesti adalah proses di mana seseorang menerima dan mengikuti saran atau perintah dari orang lain. Ini dapat terjadi karena seseorang menganggap orang lain sebagai otoritas atau karena tekanan sosial. Sugesti dapat mempengaruhi interaksi sosial karena dapat membuat seseorang menyerah pada pengaruh orang lain dan mengubah perilaku mereka. Sugesti yaitu pengaruh psikis baik yang datang dari dirinya sendiri maupun orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya daya kritik. Karena itu, dalam psikologi sugesti ini dibedakan adanya yang pertama ada autosugesti, yaitu sugesti terhadap diri yang datang dari dirinya sendiri. Contohnya, ketika seorang atlet memberikan sugesti positif kepada dirinya sendiri sebelum pertandingan, seperti saya bisa melakukannya atau saya akan menang. Kemudian ada heterosugesti, yaitu sugesti yang datang dari orang lain. Contohnya ketika seorang pelatih memberikan sugesti positif kepada atletnya, seperti Anda adalah atlet yang luar biasa atau Anda akan mencapai rekor baru pada pertandingan nanti. Kemudian yang ketiga ada faktor identifikasi. Identifikasi dikemukakan oleh Sigmund Freud merupakan dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk mengidentifikasi dirinya dengan orang lain atau kelompok tertentu. Identifikasi dapat terjadi karena seseorang merasa memiliki kesamaan dengan orang lain atau kelompok tertentu dalam hal nilai atau pandangan ataupun perilaku. Identifikasi juga dapat terjadi karena seseorang merasa terdorong untuk menjadi seperti orang atau kelompok tertentu yang dianggap sebagai model yang baik. Contohnya, ketika seseorang pemain sepak bola mengadopsi gaya bermain dari pemain bintang lain yang dia hormati dan dianggap sebagai role modelnya. Kemudian yang terakhir dari faktor simpati. Simpati adalah perasaan empati atau simpati yang seseorang rasakan terhadap orang lain. Ini dapat terjadi karena seseorang merasa terhubung dengan orang lain atau karena mereka memahami perasaan orang lain. Simpati dapat mempengaruhi interaksi sosial karena dapat meningkatkan rasa saling menghargai dan kepercayaan antara anggota kelompok. Contohnya, ketika seorang teman merasa kasihan dan terhubung dengan temannya yang sedang mengalami kesulitan dan memberikan dukungan moral dan emosional kepada temannya. Kemudian ada syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial terjadi karena dua syarat. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial ini memiliki beberapa sifat seperti kontak sosial positif dan negatif, dan kontak sosial primer dan sekunder. Kemudian yang kedua, yaitu dari komunikasi. Komunikasi ini ketika individu memberikan tafsiran pada orang lain, perasaan yang ingin disampaikan orang, yang kemudian diberikan reaksi oleh lawan bicaranya. Sekian presentasi yang dapat kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.